Halo teman-teman, jumpa lagi bersama gue Sahal Muzamil. Seperti biasa, habis baca terbitlah review. Maka kali ini gue akan menyajikan review buku yang baru banget selesai gue baca. Dengan judul Eichmann in Jerusalem, reportase tentang banalitas kejahatan karya Hannah Arendt. Buku ini terbit pertama kali tahun 1963 di New York dengan judul Eichmann in Jerusalem, sebuah buku yang sebenarnya berawal dari liputan Arendt terhadap sidang pengadilan dengan terdakwa bernama Adolf Eichmann, ex-pejabat Jerman rezim Nazi, untuk sebuah perusahaan surat kabar bernama New Yorker. Sidang pengadilan dimaksud sebagian besarnya diselenggarakan di Yerusalem, yang mana itu menjadi alasan disematkannya nama kota tersebut pada judul buku ini. Boleh dibilang buku ini adalah penyempurnaan dari hasil liputan Arendt. Nama Hannah Arendt, sang penulis sebenarnya udah gak asing lagi di seluruh penjuru dunia. Dia dikenal sebagai seorang filsuf perempuan yang cukup penting di abad 20, meski konon katanya dia sendiri menolak titel tersebut. Murid spesial dari Martin Heidegger ini, yang jelas emang besar sumbangsinya dalam pemikiran modern, utamanya menyangkut tema-tema kekuasaan. Oke, bagi teman-teman yang mau tahu lebih lanjut tentang Hannah Arendt, silahkan browsing aja, karena kali ini kita mau lebih fokus ke bukunya, yaitu Eichmann in Jerusalem. Proses peradilan terhadap Eichmann, sebagaimana disampaikan Arendt melalui buku ini, adalah proses peradilan yang penuh kontroversi, bahkan sejak paling permulaan, yaitu penangkapan, dan hingga yang paling akhir, yaitu eksekusi. Eichmann ditangkap di Buenos Aires, Argentina pada 11 Mei 1960 oleh agen Mossad, institusi intelijen Israel, dengan cara yang melanggar hukum internasional dan hukum Argentina, yaitu tanpa koordinasi sebelumnya dengan pihak Argentina, menculik Eichmann dan kemudian menerbangkannya ke Yerusalem. Ben Gurion, Perdana Menteri Israel saat itu, baru setelahnya menjelaskan kepada Presiden Argentina bahwa di era Nazi, Eichmann adalah orang yang telah membunuh jutaan kaumnya, yaitu orang-orang Yahudi. Konsekuensi dari statement ini tentu langsung terlihat, yakni bahwa Eichmann telah dihakimi jauh sebelum persidangannya. Siapa sebenarnya Adolf Eichmann dan bagaimana peranannya dalam pembasmian Yahudi di Eropa era Nazi? Hannah Arendt berhasil memberi jawaban cukup lengkap atas pertanyaan tersebut. Pertama-tama, yang di ujung juga diakui oleh putusan pengadilan distrik adalah bahwa Eichmann bukan penjahat perang utama, atau dalam bahasa Arendt, ia bukanlah seorang monster. Ia jauh dari kapasitas untuk menentukan visi misi partai dan apalagi visi misi negara Jerman saat itu. Persisnya, ia hanyalah seorang koordinator untuk mobilitas orang-orang yang dikehendaki atasan-atasannya, termasuk dalam hal ini orang-orang Yahudi. Soal akan seperti apa nasib orang-orang itu pasca mobilitas, walau ia mengetahuinya, bukan lagi domainnya. Fakta yang cukup mengejutkan menyangkut Eichmann adalah bahwa ia bukan seorang antisemit. Ia sama sekali bukan pembenci Yahudi. Sebenarnya, beberapa orang kerabatnya termasuk salah satu dari mereka, dan jelas Eichmann menyelamatkannya. Tinggal pertanyaannya, jika Eichmann bukan seorang pembenci Yahudi, mengapa ia mau melakukan tugas yang berujung pada pendakwaan ini? Ada dua jawaban berbeda untuk pertanyaan itu, yang masing-masing berhubungan dengan kecukupan pemahaman Eichmann tentang solusi terhadap orang Yahudi. Solusi terhadap orang Yahudi, begitu rezim Nazi menyebutnya, mula-mula dimanifestasikan dalam bentuk pengusiran dan pengonsentrasian, sebelum berakhir pada pembantaian. Bagi Eichmann yang memiliki pemahaman lebih baik tentang Yahudi daripada kebanyakan pejabat Jerman lainnya, dua manifestasi pertama, yaitu pengusiran dan pengonsentrasian, dilihatnya sebagai kepentingan bersama antara Jerman dan banyak negara Eropa lainnya, serta kaum Yahudi itu sendiri. Kepentingan Jerman dan banyak negara Eropa lainnya adalah ketidakinginan mereka hidup berdampingan dengan kaum Yahudi, sementara kepentingan kaum Yahudi adalah memiliki wilayah untuk mereka sendiri. Memang, dalam banyak kerja-kerja Nazi, secara ironis, segelintir kaum Yahudi, utamanya Zionis, kerap dilibatkan untuk kemudahan atau kelancaran. Contoh, dalam banyak kasus adalah pemuka Yahudi yang mendaftar orang-orangnya sendiri untuk diberangkatkan ke camp dalam satu kali perjalanan. Setelah menjadi cukup jelas bahwa solusi terhadap orang Yahudi berujung pada pembantaian, dan informasi itu sampai secara resmi ke depan muka Eichmann,
hanya tersisa satu penjelasan untuk keteguhan Eichmann menjalankan tugasnya, yaitu kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum, yang pada era Nazi berpuncak pada perintah Führer, yaitu Adolf Hitler. Tidakkah kepatuhan tanpa syarat itu menunjukkan tumpulnya nurani Eichmann? Arendt mencatat bahwa pada awalnya nurani bekerja dalam diri Eichmann, dan hukum yang datang dari Führer menimbulkan krisis dalam dirinya. Ia kehilangan gairah dalam pekerjaan, tetapi toh itu tak cukup untuk mendorongnya undur diri dari tugas. Yang lebih mengerikan, malah ia mengalami satu titik balik yang mula-mula memampukannya menundukkan rasa bersalah, dan lama-kelamaan kehilangan rasa bersalah itu sama sekali. Titik balik itu terjadi saat ia menghadiri konferensi Wannsee tahun 1942, di mana ia menyaksikan bahwa tak seorang pun dari petinggi partai atau pegawai negeri yang hadir menolak solusi akhir berupa pembantaian. Mereka bahkan berebut kekuasaan untuk menyukseskan agenda ini. Eichmann menjadi kebas dari rasa bersalah, sekalipun dia tahu bahwa dirinya menjadi roda gigi kecil dari mesin pembantaian manusia. Itu kenormalan baru baginya. Bahkan saat kebanyakan orang menjadi moderat, dalam arti melunak terhadap orang Yahudi menjelang kekalahan Jerman di Perang Dunia II, sebagai orang yang taat hukum, Eichmann melihat itu sebagai kriminal, pengkhianatan terhadap hukum tertinggi, yaitu titah Hitler. Hal yang tampaknya tak sanggup ia terima sebagai kenormalan, barangkali adalah menyaksikan langsung, apalagi melakukannya sendiri, pembunuhan terhadap manusia, baik dengan penembakan atau instalasi-instalasi gas. Jelas, dalih menjalankan perintah atasan dan menaati hukum tidak bisa menghapus kesalahan Eichmann di mata masyarakat dunia. Tetapi bagi penuntut umum yang mungkin gagal memahami kerumitan birokrasi besar yang dibangun Nazi, dalih itu bahkan masih melindungi Eichmann. Penuntut telah berusaha dengan sangat keras untuk membuktikan bahwa Eichmann adalah atasan bagi dirinya sendiri, bahwa ia justru memberi perintah, bukan penerima perintah. Dan setidaknya satu kali saja, Eichmann dengan tangannya sendiri pernah membunuh seorang Yahudi. Hakim Pengadilan Distrik Yerusalem tak jatuh pada keyakinan yang dibentuk oleh penuntut umum. Karena memang, meskipun puluhan saksi memberatkan dihadirkan, yang banyak diantaranya orang terkenal, dan ribuan dokumen diperlihatkan, itu belum cukup menjadikan tuduhan terhadap Eichmann terbukti secara terang benderang. Banyak saksi bisa menjelaskan kengerian perlakuan yang disaksikan atau diterimanya selama era Nazi. Tetapi ketika menyangkut peranan Eichmann, mereka hanya bisa memberikan sesuatu yang samar-samar. Jadi, Majelis Hakim Pengadilan Distrik tak menelan narasi yang dibangun penuntut umum, berkebalikan dengan pengadilan banding. Meskipun vonis kedua jenjang pengadilan ini sama, yaitu mengirim Eichmann ke tiang gantungan. Omong-omong tentang pembuktian, harus disampaikan juga bahwa menghadirkan saksi meringankan dalam persidangan Eichmann terbilang cukup sulit. Bukan karena mereka tidak ada, melainkan karena terhadap mereka tidak diberlakukan impunitas. Artinya, sangat mungkin setelah mereka menampakkan batang hidungnya, mereka juga akan diseret ke pengadilan seperti halnya Eichmann. Ini adalah salah satu ketimpangan dalam persidangan di Yerusalem, di samping fakta bahwa ia kekurangan tim pembela, dan disumbat kesempatannya untuk mengkonfrontir keterangan saksi yang diberikan di pengadilan luar negeri. Eichmann akhirnya dieksekusi pada Mei 1962, 2 jam setelah ia menerima pemberitahuan mengenai penolakan Presiden Israel atas permohonan gerasinya. Satu lagi poin janggal menurut Arendt, karena itu termasuk pelaksanaan eksekusi hukuman tercepat di Israel. Ia menduga bahwa Israel hendak menyelesaikan perkara ini selekasnya, karena walau tidak bisa dibilang amat meluas, ada tekanan publik untuk membebaskan Eichmann. Pun sebelum penolakan gerasi diputuskan, Presiden Israel telah mendapat banyak surat dan telegram dari berbagai negara yang pada intinya mengharapkan intervensi presiden untuk mengubah putusan pengadilan. Berdasar keterangan Arendt, Eichmann setelah menikmati jamuan terakhirnya, yakni segelas anggur, berjalan dengan tenang dan tegak menuju tiang gantungan. Ia juga menolak mengenakan kain penutup mata
dan sempat mengucapkan salam perpisahan kepada para algojo. Tampak seperti tak ada ketakutan di dalam dirinya. Penghakiman terhadap Eichmann seolah menjadi penghakiman terhadap perjalanan panjang antisemit dalam bentang sejarah. Otoritas Israel cukup terbuka menyatakan, kami tidak akan melepaskan tawanan kami. Dan biarkan dunia menyaksikan bahwa kami tidak perlu bergantung pada siapapun. Di saat ada pendapat bahwa oleh karena kejahatan yang dituduhkan kepada Eichmann terkategori sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, maka pengadilan internasional lah yang seharusnya mengadili. Kontroversi yang mengikuti proses peradilan terhadap Eichmann pada akhirnya menyiratkan betapa tidak memadainya jalan keluar yang disediakan hukum saat itu, yang terwarisi juga ke masa-masa berikutnya. Dan Arendt berhasil mengungkapkan itu secara gamblang. Secara jujur, gue harus bilang ini adalah mosaik sejarah yang menarik banget untuk dibaca dan dipelajari. Serta mungkin bisa jadi satu penjelasan alternatif untuk peristiwa yang sama. Karena kalau kita cari tahu soal Eichmann dari sumber-sumber kekinian, mungkin yang akan kita temuin adalah versi sederhana yang sekedar menempatkan Eichmann sebagai monster. Ya, tipikal sejarah yang sepenuhnya versi pemenang gitulah ya. So, tentu gue sangat merekomendasikan kalian untuk membaca buku ini. Dan seperti biasa, kalau harus ngasih skor, skala 1-5, buku ini gue kasih 4,8. Sip, segitu dulu review dari gue untuk buku berjudul Eichmann in Yerusalem, reportase tentang banalitas kejahatan, karya Hannah Arendt. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.